Namanya Pulau Jawa, Jawa Dwipa. Tetapi penduduk asli pulau ini bukan hanya suku Jawa. Sekalipun suku Jawa populasinya mencapai 3/4 dari total 150 juta lebih penduduk pulau ini. Suku terbesar kedua adalah Sunda, mencapai 25%. Sisanya suku Betawi di barat dan suku Osing di timur. Kita akan membahas hubungan antara Sunda dan Jawa. Siapa yang lebih tua? Beberapa teori dapat kita munculkan untuk mendukung pendapat Jawa atau Sunda yang lebih tua. Tetapi dari teori-teori itu ada yang benar-benar mencengangkan. Konsekuensi logis dari teori out of Sundaland, jika ditarik sampai pada riwayat nabi-nabi, akhirnya akan sampai pada kesimpulan Nabi Nuh adalah orang Sunda. Kalau Nabi Nuh adalah orang Sunda, tentu Nabi Adam dan Siti Hawa juga adalah orang Sunda. Lalu, apa kata Ciung Wanara tentang hal ini? Mari simak video ini sampai selesai, agar tidak salah paham dan tidak terjebak pada paham yang salah. Jawa dan Sunda bagai minyak dan air. Sekalipun tinggal dalam satu tempat, keduanya tidak bersenyawa, tidak bercampur, tidak melebur menjadi satu. Dalam sejarah, hubungan keduanya panas dingin. Memang tidak didapati rekam sejarah yang mengisahkan adanya peperangan yang hebat antara Jawa Sunda, kecuali Perang Bubat. Sebelum peristiwa Perang Bubat, hubungan Sunda-Jawa relatif harmonis. Seolah-olah ada konsesi antara Jawa dan Sunda bahwa Sunda menguasai barat dan Jawa menguasai timur. Memang ada indikasi semasa kejayaan Kerajaan Galuh, pengaruh Sunda jauh sampai di ujung timur Pulau Jawa, di ujung Galuh, yaitu Surabaya saat ini. Tetapi tampaknya tidak ada tanda-tanda penaklukan yang membuat orang Jawa sakit hati pada orang Sunda. Sampai akhirnya meletuslah Perang Bubat pada masa Majapahit. Perang itu meletus karena dipicu oleh ambisi Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara di bawah panji-panji Majapahit. Sejak saat itu, hubungan antara Sunda dan Jawa menjadi seperti air dan minyak, berada di satu tempat, yaitu di Pulau Jawa, tetapi tidak bisa menyatu seperti seteru, sekalipun tidak saling menyerang, tetapi juga tidak saling berhubungan. Belakangan, ada yang mencoba menegasi bahwa Perang Bubat sebenarnya tidak pernah terjadi. Orang-orang ini berpendapat bahwa Perang Bubat hanya rekaan penjajah kompeni yang sengaja ingin memecah belah antara Jawa dan Sunda. Tujuannya agar Pulau Jawa mudah dijajah. Niat baik di balik pendapat ini perlu kita hargai, yaitu mencoba menghapus ingatan kolektif masyarakat Sunda tentang peristiwa pedih di lapangan Bubat, peristiwa yang menimbulkan sikap antipati Sunda terhadap Jawa. Sekalipun pendapat ini jelas-jelas menafikan fakta bahwa kisah tentang Perang Bubat ditulis dalam kitab Pararaton, padahal Pararaton sudah ditulis sebelum Kompeni datang. Apa iya Kompeni order pada penulis Pararaton untuk menulis kisah fiktif tentang Perang Bubat? Tidaklah ya. Bahkan, rekaman tentang Perang Bubat sudah terdapat dalam ingatan kolektif masyarakat Sunda jauh sebelum Kompeni datang. Ingatan kolektif itu diwujudkan dalam bentuk larangan atau pamali orang Sunda menikah dengan orang Jawa. Larangan itu sudah ada sejak sebelum Kompeni datang. Larangan itulah yang melatar belakangi kisah naiknya Siliwangi menjadi raja. Siliwangi dinobatkan menjadi raja pertama kali di Kerajaan Galuh. Kisahnya bermula ketika ayahnya, Prabu Dewa Niskala, nekat menikahi putri Majapahit. Padahal sejak peristiwa Perang Bubat, orang Sunda dilarang menikahi orang Majapahit.
Kakak Prabu Dewa Niskala, yaitu Prabu Susu Tunggal yang menjadi raja di kerajaan Sunda, memaksa Dewa Niskala meletakkan tahta karena nekat menikahi putri Majapahit. Dewa Niskala meletakkan tahta, kemudian putranya dinobatkan untuk menggantikannya. Putranya itu bernama Jayadewata, yang kemudian hari lebih dikenal dengan julukan Prabu Siliwangi. Andaikanlah perang bubat memang tidak pernah ada, lantas kemunculan pamali ini untuk apa? Mengapa perkawinan dua suku itu ditabukan? Bisa jadi ini bagian dari strategi budaya, yaitu bagaimana agar orang-orang Sunda melindungi adat, budaya, tradisi, bahasa, dan sebagainya agar tidak tenggelam dalam hegemoni Jawa yang mayoritas. Sebab jika terjadi asimilasi atau percampuran kedua suku ini, maka bisa dipastikan identitas kesundaan akan hilang, yang tersisa tinggal Jawa. Seperti yang telah terjadi pada suku Osing di Jawa Timur. Suku Osing di Jawa Timur tinggal menyisakan dialeknya saja, sementara orang-orangnya telah menjadi orang Jawa. Tidak ada lagi suku Osing, yang ada suku Jawa dengan dialek Osing. Lebih mengenaskan lagi, suku Kalang. Suku Kalang tinggal menyisakan nama, bahkan namanya pun sudah jarang orang yang tahu. Suku Kalang telah melebur menjadi suku Jawa. Sunda tidak ingin mengalami nasib yang sama, maka itu memproteksi diri dengan adanya pamali tadi. Jawa dan Sunda, siapa yang lebih tua? Sebagian orang akan dengan cepat menjawab, ya jelas Sunda. Dasarnya apa? Dasarnya sejarah masa lampau. Kerajaan tertua di Pulau Jawa adalah Salakanegara, letaknya di Jawa Barat. Berarti itu kerajaan orang Sunda. Tapi kan tidak ada bukti bahwa Salakanegara benar-benar pernah ada, kecuali hanya diceritakan dalam naskah Wangsakerta yang kontroversial itu. Oke, abaikanlah Salakanegara yang masih belum jelas itu. Tapi bagaimana dengan Tarumanegara? Tarumanegara tentu tidak terbantahkan karena keberadaannya didukung oleh beberapa prasasti. Tarumanegara tetap lebih tua dari kerajaan manapun di tanah Jawa. Tarumanegara berada di Jawa Barat yang menjadi cikal bakal kerajaan Sunda dan Galuh. Ya kan? Sunda lebih tua dari Jawa. Tentu saja benar jika tua atau muda tolak ukurnya adalah kerajaan. Padahal belum tentu semua suku membentuk struktur kekuasaan berupa kerajaan. Dan belum tentu setiap kerajaan pada masa lampau mempunyai tradisi membuat prasasti. Kalau belum ada yang bisa menulis, bagaimana mau membuat prasasti? Atau bisa jadi ada prasasti yang masih terkubur dalam tanah, belum diketemukan, atau mungkin bahkan sudah hancur karena bencana alam, yang usianya lebih tua dari prasasti-prasasti era Tarumanegara, dan lokasinya tidak di Jawa Barat, tetapi di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Walau alam, tidak ada yang tahu. Pulau tempat Jawa dan Sunda tinggal memang namanya Pulau Jawa, bukan Pulau Sunda. Tapi jangan salah, sebelum Pulau Jawa terbentuk 18.000 tahun yang lalu, di kawasan itu sebelumnya membentang sebuah daratan yang disebut Paparan Sunda atau Sundaland. Pada periode glasial terakhir, terjadi peristiwa banjir besar yang diakibatkan oleh mencairnya es di kutub. Permukaan air laut menjadi naik dan menggenangi bagian-bagian yang rendah dari daratan Sundaland. Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan kemudian baru terbentuk. Jadi, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya dulunya adalah daratan atau benua yang disebut Sundaland, bukan Jawaland. Bukan hanya pulau-pulau besar yang terbentuk, pulau-pulau kecil juga, yaitu Bali, Lombok, Flores, dan sebagainya. Pulau-pulau kecil itu kemudian dikenal dengan sebutan Sunda Kecil, bukan Jawa Kecil, bukan juga Melayu Kecil. Jadi jelas ya, dari konteks ini,
senioritas Sunda tidak dapat diragukan. Sunda adalah tuan rumah di Sundaland. Kalau bukan, kenapa tempatnya disebut Sundaland? Gak percaya? Boleh tanya Lord Rangga. Gimana Lord? Apa benar gitu? Ura. Lah kok ora? Kumaha damang? Sebentar, apakah nama Sundaland memang sudah dikenal sejak dahulu? Siapa sebenarnya yang menamai tempat itu Sundaland? Nama Sundaland ternyata baru muncul tahun 1919. Yang menamai adalah seorang ahli geologi berkebangsaan Belanda, Gustav Molengraaf. Gustav Molengraaf menamai tempat itu mengacu pada peta yang lebih tua lagi, yang sudah menamai selat di sekitar situ dengan nama Selat Sunda. Kalau selatnya bernama Selat Sunda, maka paparannya disebut juga dengan paparan Sunda. Jadi, penamaan Sundaland tidak ada hubungannya dengan suku Sunda. Hubungannya dengan Selat Sunda. Kenapa disebut Selat Sunda? Waduh, kalau diurus yang beginian bisa panjang ceritanya. Kenapa juga disebut Laut Jawa? Padahal suku Sunda dan suku Jawa tinggalnya di daratan, bukan di laut. Tentu itu hanya untuk memudahkan penamaannya saja. Tapi sebenarnya baik Sunda maupun Jawa sudah dikenal sejak abad kedua Masehi oleh ahli peta pada masa Romawi bernama Claudius Ptolemeus. Di dalam peta buatan Claudius Ptolemeus yang diberi judul Geographia, ada 3 buah pulau yang ketiga-tiganya disebut Sinde. Sementara ada 3 pulau lain disebut Yabadip. Sejarawan Jerman bernama Arnold Hermann Ludwig yang hidup tahun 1780 hingga tahun 1842 menafsirkan nama Sinde adalah Sunda dan Yabadip adalah Jawa Dwipa. Ptolemeus memang tidak menjelajah dunia. Dia membuat peta berdasarkan informasi para penjelajah. Entah bagaimana ceritanya, Sunda dan Jawa menjadi nama bagi gugusan pulau-pulau di kawasan itu. Tetapi setidaknya, penggunaan nama Sunda dan Jawa sudah dikenal oleh para penjelajah dunia pada abad-abad pertama, kemudian diceritakan kepada Claudius Ptolemeus untuk dicatat dalam petanya. Jika peta Ptolemeus ini yang jadi rujukan, ternyata baik Jawa atau Sunda sudah sama tuanya. Terlanjur kita tadi sudah membahas Sundaland. Kita lanjutkan saja dengan teori yang berkaitan dengan Sundaland, yaitu teori out of Sundaland. Teori out of Sundaland dikemukakan oleh seorang ahli genetika bernama Stephen Oppenheimer dari Oxford University. Menurut teori ini, Sundaland merupakan asal manusia yang kemudian bermigrasi ke segala penjuru dunia. Menurut Oppenheimer di dalam bukunya yang berjudul Eden in the East, ia meneliti bukan hanya berdasarkan bidang keahliannya, yaitu genetika, tetapi dia melakukan riset secara multidisipliner, di antaranya berdasarkan studi linguistik dan juga berdasarkan ingatan kolektif masyarakat dalam bentuk cerita rakyat dan mitologi. Hampir semua kebudayaan di dunia menyimpan kisah tentang adanya banjir besar yang melanda dunia, dan ada kisah yang berupa tentang manusia yang selamat karena menaiki perahu besar. Kisah ini sejalan dengan kisah Nabi Nuh yang terdapat dalam Alkitab maupun Al-Quran. Nah, banjir besar inilah yang menenggelamkan sebagian daratan Sundaland dan yang memaksa manusia untuk bermigrasi meninggalkan tempat itu. Konsekuensi logis dari cerita ini tentu tidak main-main. Kalau asal-usul manusia dari Sundaland dan kisah air bah Nabi Nuh ternyata mempunyai setting tempat di Sundaland, tentu saja Nabi Nuh adalah orang Sundaland. Kalau Nabi Nuh adalah orang Sundaland, tentu nenek moyangnya adalah orang Sundaland juga. Dan benar, Oppenheimer bahkan mengklaim bahwa Adam dan Hawa berasal dari Sundaland. Orang Sundaland berarti orang Sunda dong ya. Wow, ini keren sekali. Tapi benarkah? Tentu tidaklah ya.
Penghuni Pulau Jawa belum tentu orang Jawa, kan ada orang Sunda juga. Mungkin juga penghuni Sundaland bukan hanya orang Sunda saja. Malah bisa jadi orang Sunda dan orang Jawa belum ada pada era itu. Kita sih inginnya teori Oppenheimer ini benar, khususnya teori out of Sundaland. Kan lumayan untuk meningkatkan kebanggaan pada jati diri bangsa. Tapi sayangnya, teori ini terbantahkan melalui hasil penelitian Eichmann Institute. Menggunakan metode yang sama dengan Oppenheimer, yaitu genetika dan linguistik, hasil penelitian Eichmann Institute menunjukkan bahwa leluhur orang Asia berasal dari Asia Timur. Ada dua teori yang bisa menjelaskan penemuan itu, yaitu teori out of Yunan dan teori out of Taiwan. Teori out of Yunan mengatakan bahwa nenek moyang kita berasal dari daratan Cina, yaitu dari daerah Yunan. Sementara teori out of Taiwan menjelaskan bahwa nenek moyang kita memang berasal dari Cina, tapi bukan Cina daratan, melainkan dari Taiwan. Kedua teori ini sebenarnya sudah lama dan dibantah oleh teorinya Oppenheimer tadi, yaitu dengan teori out of Sundaland. Tapi sayangnya, bukti penelitian terbaru justru mematahkan teori out of Sundaland dan kembali mengkonfirmasi dua teori terdahulu. Ini sayang sekali ya. Padahal, ada tuh yang dengan sangat antusias mendukung teorinya Oppenheimer ini. Setelah mengetahui kebenaran teori out of Sundaland yang ternyata tidak benar, masih yakin Nabi Adam, Siti Hawa, dan Nabi Nuh adalah orang Sunda, atau setidaknya adalah orang-orang Nusantara. Ada lagi tuh yang mengatakan Dewa Osiris yang dipuja di Mesir tidak lain adalah Nabi Idris alaihissalam yang asal-usulnya dari Nusantara. Pendapat-pendapat seperti ini sesungguhnya didasarkan pada teori Oppenheimer tadi, out of Sundaland. Karena teori yang dikemukakan disertai penjelasan-penjelasan yang seolah-olah logis dan masuk akal, tetapi ternyata tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Teori-teori seperti itu dapat disebut pseudoscience. Pseudoscience bisa kita samakan dengan cocoklogi gitulah. Terus yang benar bagaimana? Siapa yang lebih tua, Sunda atau Jawa? Pertanyaan ini coba kita dekati dengan bukti arkeologis, penemuan manusia purba. Penemuan fosil manusia purba jenis Homo erectus yang ditemukan di Bumiayu konon menunjukkan usia manusia purba Bumiayu 300.000 tahun lebih tua daripada manusia purba yang ditemukan di Sangiran. Kedua lokasi penemuan manusia purba ini memang terletak di Jawa Tengah. Tetapi Bumiayu terletak di Brebes yang letaknya berbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ada yang memperkirakan spesies Homo erectus pertama datang ke Pulau Jawa di Banten, kemudian menyebar ke arah timur. Spekulasi ini bisa memperkuat argumen bahwa Sunda lebih tua dari Jawa. Persoalannya, suku Sunda maupun suku Jawa bukan spesies Homo erectus, tapi Homo sapiens. Jadi, fosil Homo erectus yang ditemukan di Sangiran maupun yang ditemukan di Bumiayu bukan nenek moyang orang Sunda, juga bukan nenek moyang orang Jawa. Spesies Homo erectus sudah punah, yang tinggal Homo sapiens. Tapi ada baiknya kita menyimak sejenak cerita rakyat yang beredar di kalangan orang Sunda tentang asal-usul nama Sungai Cipamali atau Kali Brebes. Sungai Cipamali atau Kali Brebes dianggap sebagai batas tradisional antara tanah Sunda dan tanah Jawa. Anggapan ini bersumber dari kisah tentang Ciung Wanara. Kita tidak perlu ceritakan secara detail ya kisah Ciung Wanara ini, karena bisa jadi panjang sekali nanti videonya. Secara garis besar kisahnya begini. Dulu ketika Prabu Barmawijaya memerintah kerajaan Galuh, ia memutuskan untuk bertapa. Ia menitipkan kerajaannya pada patihnya yang bernama Arya Kebonan. Agar Arya Kebonan diterima oleh para pembesar istana maupun oleh rakyatnya, maka Arya Kebonan disulap oleh Prabu Barmawijaya sehingga penampilannya menyerupai dirinya. Arya Kebonan yang telah menjadi serupa dengan Prabu Barmawijaya
kemudian pulang ke istana dan memerintah sebagai Prabu Barmawijaya. Prabu Barmawijaya meninggalkan dua istri yang cantik di istana, bernama Dewi Pangrenyep dan Dewi Naganingrum. Meskipun kedua istri raja itu amat cantik dan tidak mengetahui kalau Prabu Barmawijaya yang bersama mereka adalah Barmawijaya KW, yang tidak lain adalah Arya Kebonan. Tetapi Arya Kebonan tidak pernah menyentuh kedua istri raja itu. Dia tidak ingin kedua istri Barmawijaya itu mengandung, kemudian melahirkan anak yang kelak akan merebut tahtanya. Tetapi anehnya, kedua istri Barmawijaya itu bisa mengandung secara bersamaan. Ternyata, pada suatu ketika, Prabu Barmawijaya yang asli menyelinap ke dalam istana, kemudian menanam benih di rahim kedua istrinya. Istri yang bernama Dewi Pangrenyep melahirkan anak laki-laki, kemudian diberi nama Haryang Banga. Khawatir kalau anak yang dikandung oleh Dewi Naganingrum kelak merebut tahta dari anaknya, Haryang Banga, Dewi Pangrenyep merayu Barmawijaya palsu untuk menyingkirkan Naganingrum bersama bayinya. Ketika Naganingrum melahirkan, bayinya ditukar dengan seekor anak anjing, sedangkan bayi yang baru dilahirkannya dilarung ke sungai oleh Dewi Pangrenyep. Bayi yang dilarung ke sungai itu kemudian ditemukan oleh penduduk, dirawat, dan diberi nama Ciung Wanara. Setelah dewasa, Ciung Wanara mengetahui asal-usulnya. Ia pergi ke Galuh untuk membuat perhitungan. Kebetulan Barmawijaya palsu menggelar sayembara sabung ayam. Siapapun yang ayamnya mampu mengalahkan ayam sang raja, permintaan apapun akan dikabulkan. Ciung Wanara meminta separuh dari kerajaan Galuh jika ayamnya menang. Sang raja menyetujui. Ternyata ayam Ciung Wanara memang menang. Diberilah separuh wilayah kerajaan kepadanya. Belum puas, Ciung Wanara pun memenjarakan Dewi Pangrenyep yang pernah membuangnya ke sungai ketika masih orok. Mengetahui bahwa ibunya dipenjarakan oleh Ciung Wanara, Haryang Banga marah dan menantangnya untuk duel. Tantangan duel Haryang Banga dilayani oleh Ciung Wanara. Perkelahian terjadi di tepi sebuah sungai. Keduanya sama kuat, sama sakti. Akhirnya muncullah Prabu Barmawijaya yang asli keluar dari pertapaan. Prabu Barmawijaya menghentikan perkelahian dua saudara itu dengan mengatakan bahwa pamali jika dua saudara saling berkelahi. Sungai ini kuberi nama Sungai Pamali agar kalian dan anak cucu kalian mengingat bahwa kalian berdua adalah saudara dan pamali untuk saling berkelahi. Sungai ini sebagai batas wilayah kalian. Ciung Wanara memperoleh barat dari sungai ini, sedangkan Haryang Banga memperoleh wilayah timur dari sungai ini. Haryang Banga yang adalah kakak menjadi penguasa wilayah timur sungai Pamali atau Cipamali yang menjadi leluhur orang Jawa. Jadi menurut hikayat Ciung Wanara, orang Jawa ternyata lebih tua. Entah benar atau tidak kisah Ciung Wanara ini, tetapi yang jelas, migrasi manusia ke pulau-pulau di kawasan Nusantara ini, entah berdasarkan teori out of Africa, atau teori out of Yunan, dan juga teori out of Taiwan, datangnya secara periodik, secara bergelombang. Yang datang pada periode awal disebut Proto-Melayu, sedangkan yang datang kemudian disebut Deutero-Melayu. Jawa dan Sunda ternyata sama-sama tergolong Deutero-Melayu. Jadi nenek moyang orang Jawa dan nenek moyang orang Sunda, meskipun nenek-nenek, ternyata sama-sama muda. Jadi kenapa juga kita ngomong ngalor ngidul membahas Jawa dan Sunda mana yang lebih tua, kalau ternyata sama-sama masih muda? Aduhai, ini konten apaan ya? Gak jelas. Intinya, Jawa Sunda bersaudara, pamali untuk berkelahi. Jayalah Nusantara, jayalah Indonesia. Pemirsa, terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf jika ada kata yang menyinggung perasaan. Jika Anda menemukan kekeliruan dalam narasi ini, langsung saja sampaikan koreksinya pada kolom komentar. Salam sejarah, salam budaya, salam Pancasila. Wassalam, rahayu, rahayu, rahayu.
Semoga Tuhan memberkati.